Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat, rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas perangkat evaluasi pembelajaran ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita diaku sebagai umatnya dan mendapat syafaat ketika di padang mahsyar kelak. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah perangkat evaluasi pembelajaran, yaitu Ibu Erna. Yang saya hormati pula rekan-rekan mahasiswa PGSD 18A1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Raden Ali Basit dari PGSD 18A1 akan menyampaikan materi terkait tentang wawancara. Bila mana ada salah pemaparan, mohon diberikan solusi dan kritiknya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, di dalam wawancara terdapat makna atau pengertian dari wawancara tersebut. Pengertian dari wawancara ialah wawancara adalah suatu percakapan langsung dengan tujuan tertentu dengan menggunakan format tanya jawab yang terencana. Dan wawancara pula merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Setelah itu ada jenis-jenis wawancara. Ada 4 jenis wawancara. Yang pertama ialah wawancara berita, wawancara pribadi, wawancara eksklusif, wawancara keliling atau jalanan. Kita kupas satu persatu, yaitu dimulai dari wawancara berita. Wawancara berita atau next page interview, yaitu wawancara yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, konfirmasi atau pandangan dari narasumber tentang suatu masalah. Lanjut wawancara pribadi. Wawancara pribadi atau personal interview, yaitu wawancara untuk memperoleh data tentang pribadi dan pemikiran seseorang atau bisa disebut pemikiran dari narasumbernya. Yang ketiga ialah wawancara eksklusif atau biasa disebut exclusive interview, yaitu wawancara yang dilakukan satu orang jurnalis, satu orang atau lebih secara khusus berkaitan masalah tertentu di tempat yang telah disepakati bersama. Yang keempat, wawancara keliling atau jalanan atau man in the street interview, yaitu wawancara yang dilakukan seseorang dengan menghubungi berbagai interview secara terpisah satu sama lain, tetapi mempunyai kaitan dengan satu masalah atau topik yang akan ditulis. Misalnya ada peristiwa kebakaran atau kecelakaan. Nah, di sini ada hal-hal nih yang harus dilakukan dalam wawancara. Yang pertama ialah menentukan topik wawancara, menentukan narasumber, menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara, melakukan wawancara dengan bahasa yang santun, baik, dan benar, mencatat pokok-pokok informasi berdasarkan jawaban narasumber, dan yang terakhir ialah menulis laporan hasil wawancara. Oke, kita kuak satu persatu. Yang pertama ialah menentukan topik wawancara. Jadi, sebelum melakukan wawancara, siswa dan guru harus menentukan topik wawancara. Selain itu pula,
Penentuan topik wawancara menjadi dasar untuk menentukan narasumber dan teknik wawancara yang akan dipilih. Yang kedua ialah menentukan narasumber. Setelah topik wawancara ditentukan, barulah narasumber dipilih. Narasumber harus dipilih sosok yang benar-benar menguasai bidangnya atau yang sesuai dengan bidangnya. Dengan begitu, informasi yang diperoleh benar-benar akurat dan diakui kebenarannya. Menyusun daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan disusun dengan tujuan agar wawancara dapat berjalan dengan lancar. Apabila wawancara dilakukan secara serta-merta dan tanpa persiapan, apa yang seharusnya ditanyakan mungkin justru tidak ditanyakan saat wawancara berlangsung. Lanjut, yaitu menyusun daftar pertanyaan atau interview guide. Interview guide atau pertanyaan wawancara harus memperhatikan santun berbahasa. Pertanyaan harus sesuai topik wawancara dan juga membedakan pertanyaan terbuka dan tertutup. Nih, kita kuak lagi tentang pertanyaan terbuka. Narasumber memiliki kebebasan dalam merespon pertanyaan. Contoh nih, bagaimana cara Bapak memelihara kambing itu bisa berkembang dengan baik, atau bagaimana awal mula merintis usaha, atau apa saja suka duka, dan lain sebagainya. Sedangkan pertanyaan tertutup ialah narasumber tidak memiliki kebebasan dalam merespon karena disediakan pilihan jawaban. Contoh, apakah Bapak memiliki anak? Berapa anak Bapak? Apakah Ibu senang tinggal di tempat itu? Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut, melakukan wawancara. Poin D. Wawancara harus dilakukan dengan bahasa yang santun, baik, dan benar. Ajarlah siswa berlatih cara bertanya yang santun, baik, dan benar. Pewawancara perlu mempertimbangkan situasi atau tingkat keresmian, serta latar belakang dari narasumber, baik usia, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan latar belakang narasumber tersebut. Poin E. Mencatat pokok-pokok informasi. Di dalam pokok-pokok informasi dapat dicatat secara tertulis. Ajari siswa mencatat pokok-pokok informasi dengan berbagi tugas antar anggota kelompok. Meski pokok-pokok informasi bisa juga didokumentasikan dengan merekam atau memvideo, tetapi untuk anak SD, tekankan bagaimana mereka bisa mencatat pokok-pokok informasi yang didapat, sekaligus melatih siswa menyarikan informasi narasumber, sekaligus meningkatkan keterampilan menyimak. Dan yang terakhir ialah menyajikan atau melaporkan hasil wawancara. Dalam penyajian atau pelaporan dari hasil wawancara, yaitu kata-kata yang diucapkan narasumber hendaknya ditulis apa adanya. Hal ini akan membuat laporan tersebut hidup, seolah-olah narasumber langsung bercerita pada setiap pembaca. Lalu, kejadian-kejadian, keterangan-keterangan, dan pendapat-pendapat yang diberikan narasumber mempunyai bobot terhadap tulisan. Wawancara menjadi efektif jika tujuan pewawancara jelas, yaitu untuk memberi informasi, hiburan, bimbingan praktis, atau laporan. Penyajian hasil wawancara sebenarnya tergantung pada wawancara. Dapat berupa artikel, berita, atau biografi. Mungkin seperti itu penjelasan terkait materi wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah perangkat evaluasi pembelajaran. Bila mana ada salah kata dalam pemaparan atau dalam penjabaran, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.